Bismillahirrahmanirrahim. Tibalah bulan orang berhaji untuk berkunjung ke tanah suci. Tiada bosan kita mengaji untuk memahami cinta ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Hasrizal Al-Hasani, mudah-mudahan Buya dan keluarga diberikan senantiasa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, para pembimbing gramatikal maupun tahsin, Bapak Ibu hadirin semuanya, jamaah kajian Ba'da Subuh Al-Hasani rahimakumullah. Sampailah kita di acara inti, yaitu penguraian ayat-ayat Al-Qur'an yang pagi ini akan kita uraikan surat Al-Maidah ayat 55. Ahlan wa sahlan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai pada acara inti, yaitu kajian Ba'da Subuh Al-Hasani, penguraian dan pembahasan ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Syukur alhamdulillah kita yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan juga mancanegara, dan dari profesi berbagai disiplin ilmu disatukan oleh Allah dalam Al-Quran. Moga Allah jadikan kita tetap istiqomah dalam mempelajari dan mentadaburi Al-Quran, dan senantiasa dalam ridha Allah. Hadirin rahimakumullah, hari ini adalah Ahad, tanggal 19 Mei 2024. Pagi ini akan diuraikan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 55 bersama guru kita Buya Haji Hasrizal Al-Hasani, yang akan didampingi oleh Bapak Dedi Nugraha dari kelas M2. Mari kita sapa. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita sapa juga Bapak Dedi Nugraha. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhtamil. Sudah siap banget kayaknya nih. Insya Allah. Baik, kepada Buya Rizal, silakan Buya. Quran Pak Muhtamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang mana kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah pagi ini masih memberikan kepada kita rahmat dan agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kepada kita rahmat iman. Dengan rahmat iman ini kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan.
Kemudian kita diberikan oleh Allah rahmat sehat badan, sehingga pagi ini kita dapat berkumpul kembali, dan kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik dan sempurna. Dan pada pagi hari ini, Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak bekal menghadapnya. Dan pada pagi ini yang sangat istimewa, pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih memberikan kepada kita rahmat mencintai Al-Quran. Rahmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suatu hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut beliau sampai akhir zaman nanti, termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan beliau pun memberikan kepada kita syafaatnya, dan bersama-sama kita memasuki surganya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita bersama Pak Dedi Nugraha. Assalamualaikum Pak Dedi Nugraha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Pak Dedi di mana posisinya? Posisinya di Kabupaten Bintan, Buya, di Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah, dekat Singapura gitu ya. Dekat Singapura, Buya. Alhamdulillah. Masih aktif Pak Dedi ya? Alhamdulillah masih, Buya. Masih aktif. Mudah-mudahan nanti bisa mencapai jabatan tertinggi dalam karirnya ya. Amin. Walaupun tetap aktif, tetap bisa ada waktu untuk Al-Quran ya. Alhamdulillah, Buya. Ini kayaknya Pak Dedi saya pernah ingat yang lama. Dulu pernah masuk juga ya? Betul, Buya. Ya. Dulu bulan apa masuknya? Saya bulan Januari 2022, Buya. Nah, jadi diulang lagi. Dan diulang lagi September ya. Betul. Karena bukan kantor dulu ya. Betul, Buya. Ada sesuatu dan lain hal. Oke. Kalau sekarang nggak lagi ya? Mudah-mudahan, Buya. Oke. Ya, berapa yang mau dibahas nih Pak Dedi? Quran Surat Al-Maidah ayat 55, Buya. Oh, udah siap ya? Insya Allah. Oke. Kalau gitu, waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Silakan Pak Dedi. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah. Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi, bahwasanya alhamdulillah di pagi hari yang sejuk dan penuh berkah ini, Allah masih memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman dalam Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul secara virtual dari berbagai daerah dan mancanegara dengan berbagai profesi. Semoga kita nanti di yaumil akhir bisa bertemu dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat teriring salam, marilah kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak di yaumil akhir dianggap umat beliau dan kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang pertama, Buya Haji Rizal Al-Hasani, yang telah membuat channel Al-Hasani, sekaligus penemu dan guru gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani,
sehingga saya bisa bergabung di Jum' Al-Hasani seperti sekarang ini. Saya menemukan channel Al-Hasani saat debat Islam dan Kristen antara Bapak Laude Sabat Nurullah, ini teman satu kompleks saya, dengan Pendeta Robert Wendur pada tanggal 3 September 2021. Saya bergabung di grup Januari 2022, tanggal 14 Januari 2022 sesuai dengan yang ada pada catatan saya. Dan 1 bulan kemudian, tanggal 19 Februari 2022, saya mendapat WA dari Buya tentang menanyakan kabar saya sudah lama tidak terlihat. Saya jawab, mohon maaf Buya, saya tidak memberi kabar. Saya cuti, saya pulang kampung, dan antar istri saya berobat. Karena susah sinyal, jadi tidak bisa bergabung. Dan Buya Rizal juga, ini yang mengajak saya masuk kembali ke kelas M2 September 2023 saat saya akan belajar tahsin. Ya. Beliau sering juga menyapa saya, Pak Dedi, ikata di sini kakinya. Ini menandakan Buya ini ada sayang sama saya. Saya berdoa, semoga Buya ini sehat walafiat, ya, diberkahi umur yang panjang, ya. Semoga juga keluarga dan semuanya, ya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dianggap ini merupakan amal jariah yang mudah-mudahan pahalanya mengalir terus. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi ucapan terima kasih yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada Teh Pepe yang telah mengoreksi tugas saya selain Buya Rizal di Januari 2022 ini, juga Bapak Joko. Beliau adalah pembimbing kami selain Buya Rizal di kelas Januari 2022. Semoga Teh Pepe dan Ustadz Joko dibalas Allah dengan ganjaran yang berlipat ganda dan dijadikan amal jariah yang mengalir terus. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman kelas Januari 2022. Saya tidak bisa melanjutkan karena sesuatu dan lain hal. Ya, saya berharap nanti kita bisa bertemu lagi. Yang keempat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing kelas M2 September 2023, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Fauji, Bapak Ustadz Master Jayasman, Bapak Ustadz Muharman Mazni, dan Ibu Ustazah Yanti. Beliau-beliau ini pembimbing yang tiada lelah sampai larut malam ataupun siang hari untuk membimbing kami. Semoga Allah membalas pahala yang berlipat ganda dan dijadikan amal jariah yang pahala yang mengalir terus. Dan seterusnya, saya mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing tahsin, terutama tahsin malam, yang telah mengajarkan ilmu bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik, yaitu kepada Bapak Ustadz Iwan Muhajirin, Bapak Ustadz Dahyul Jamain, Bapak Ustadz Raplis Caniago, Ibu Ustazah Waude Nurhayati, dan Ibu Ustazah Eni Rustini. Semoga Allah membalas pahala yang berlipat ganda dan dijadikan amal jariah yang pahalanya mengalir terus. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hadril sebagai bapak yang membenarkan dan motivator untuk mempelajari metode Al-Hasani lebih mendalam. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Sa'ad Murdi sebagai penyampai tadabbur Al-Quran yang membuka wawasan lebih dalam tentang pemahaman makna Al-Quran tiap ayat.
Semoga Pak Hadril dan Bapak Sa'ad Murdi Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan jadikan amal jariah yang pahalanya mengalir terus. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di kelas M2 September 2023 yang selalu kompak, saling menyemangati, terutama tim IT yang telah membuatkan PPT saya ini dan insya Allah menayangkannya. Semua beliau-beliau di atas belum pernah ketemu secara langsung bertatap muka. Namun saya terus terang merasa dekat di hati. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang berlipat ganda dan menjadikan amal jariah yang pahalanya mengalir. Terakhir, saya ucapkan terima kasih yang hadir pada Zoom pagi ini, kurang lebih 185 Zoom orang ya yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa istiqomah, senantiasa Allah memberikan petunjuk dan hidayah agar kita selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita diwafatkan dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mohon dari tim IT M2 untuk menayangkan Quran surat Al-Maidah ayat 55. Baik, saya akan bacakan surat Al-Maidah ayat 55 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Shadaqallahul azim. Baiklah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, surat Al-Maidah ayat 55 ini terdiri dari 17 penggalan. Penggalan pertama, innama. Penggalan kedua, waliyukumu. Penggalan ketiga, Allahu. Penggalan keempat, wa. Penggalan kelima, rasuluhu. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, alladzina. Penggalan kedelapan, amanu. Penggalan ke-9, alladzina. Penggalan ke-10, yuqimuna. Penggalan ke-11, as-sholata. Penggalan ke-12, wa. Penggalan ke-13, yu'tuna.
Penggalan ke-14 az-zakata. Penggalan ke-15 wa. Penggalan ke-16 hum. Penggalan ke-17 raki'una. Baiklah, Bapak-bapak, akan saya uraikan penggalan tiap penggalan. Penggalan pertama yaitu innama. Ini merupakan huruf bermakna yang artinya hanyalah. Penggalan kedua yaitu waliyukumu. Ini merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, pada kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dan pada kata kedua merupakan kata ganti. Waliyukumu terdiri dari waliyu dan kum. Kata benda pertama yaitu waliyu. Bentuknya adalah kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Aslinya adalah waliyun, karena bermajemuk dengan kata ganti menjadi waliyu. Ini akar katanya adalah waliya, pola kata kerja fa'ala, kemudian pola kata benda tunggal waliyun, ya, pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Ini ada di Mahmud Yunus halaman 506, 507 yang artinya penolong. Kata benda kedua yaitu kumu, bentuknya adalah kata ganti. Aslinya kum, karena bertemu dengan alif lam sukun di depannya, dan untuk bisa dibaca sehingga menjadi kumu. Artinya kalian. Jadi arti dari waliyukumu adalah penolong kalian. Selanjutnya penggalan ketiga yaitu Allahu. Ini sebagai subjek, cirinya ada domah di huruf H ya. Jadi hu. Artinya ini Allah. Penggalan keempat wa, ini huruf bermakna ya, bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Selanjutnya penggalan kelima rasuluhu. Bentuknya ini adalah kata benda majemuk ya. Ciri kata benda majemuk, pada kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Pada kata kedua merupakan kata ganti. Rasuluhu ini terdiri dari rasulu dan hu. Ya. Kata benda pertama rasulu. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ya. Aslinya rasulun, karena bermajemuk ya dengan kata ganti sehingga menjadi rasulu. Akar katanya rosila, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggal rasulun, pola kata benda tunggal fa'ulun. Ini ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 141 yang artinya rasul. Kata benda kedua hu, ini adalah bentuknya kata ganti yang artinya nya. Sehingga rasuluhu artinya rasulnya, yaitu rasul Allah. Penggalan yang keenam yaitu wa, artinya dan, ini merupakan huruf bermakna. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dilanjutkan dengan slide berikutnya, yaitu penggalan
ke-7. Nah, penggalan ke-7 allazina. Ini bentuknya adalah kata penghubung jamak ya. Artinya orang-orang yang. Penggalan ke-8 amanu. Nah, ini bentuknya adalah kata kerja lampau ya. Cirinya di akhir kata berakhiran waw sukun alif. Ini sekaligus menunjukkan ciri pelakunya adalah hum. Akar katanya amina. Pola kata kerjanya adalah af'ala. Ini ada di Mahmud Yunus halaman 49 yang artinya mereka telah beriman. Selanjutnya penggalan yang ke-9 yaitu allazina. Ini juga bentuknya adalah kata penghubung jamak yang artinya orang-orang yang. Penggalan ke-10 ya, yuqimuna. Ini bentuknya adalah kata kerja sedang dan akan datang ya. Cirinya berawalan yu dan berakhiran waw sukuna. Aslinya ya yukwimuna ya. Di sini qaf bertukar harokat dengan waw ya sehingga menjadi yuqimuna ya. Agar mudah dibaca waw berubah menjadi ya sehingga menjadi yuqimuna. Nah, di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 ya. Di mana dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Di sini pelakunya adalah hum ya. Akar katanya adalah khawala menjadi khoma. Nah, di sini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ini ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 361 yang artinya mereka sedang dan akan mendirikan. Selanjutnya penggalan ke-11 ya. As-sholata. Ini bentuknya kata benda dari kata kerja dengan objek tunggal. Ciri kata benda di awal terdapat alif lam dan di akhir kata terdapat ta marbutoh. Ciri objek tunggal di akhir kata berharokat fathah. Ini akar katanya sholawat menjadi sholat. Ini analog dengan huruf sia ya. Jadi ada kaidah 1 huruf sia poin 2 ya. Yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Karena di sini di akhir ya sholawat menjadi sholat, ini memakai kata analog ya. Kata benda tunggalnya adalah sholatan, pola kata benda tunggalnya adalah fa'alatun. Ini ada di Munawir halaman 792 yang artinya sholat. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, kita lanjutkan slide berikutnya ya, yaitu penggalan yang ke-12 ya. Penggalan ke-12 yaitu huruf wa ya. Ini bentuknya adalah huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan yang ke-13 ini yu'tuna. Bentuknya adalah kata kerja sedang dan akan datang. Cirinya berawalan yu dan berakhiran waw sukunna. Ya. Aslinya yu'tiyuna.
ya memberikan harokat kepada ta, dan ya menghilang sehingga menjadi yu'tun. Pelakunya adalah hum, akar katanya ataya. Ini ada di materi halaman 32. Ya. Ini ataya ini merupakan salah satu dari 4 kata ya, yang berjumlah kurang lebih 90% dalam Al-Quran yang mengandung huruf sia 2 huruf sesuai hasil penelitian Ustadz Rijal Al-Hasani. Untuk yu'tuna ini pola kata kerjanya adalah af'ala ya, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 33 yang artinya mereka sedang dan akan memberikan. Penggalan ke-14 yaitu az-zakata. Ini bentuknya adalah kata benda dari kata kerja objek. Ciri kata bendanya di awal kata terdapat alif lam. Ciri objek di akhir kata terdapat tak marbutoh. Ya. Akar katanya jakawa menjadi jaka. Ini analog juga dengan kaidah 1 huruf sia poin 2 ya. Yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dan karena yang berubah ini di akhir jadi jakawa menjadi jaka, maka ditambah kata analog. Polanya yaitu pola kata kerja adalah fa'ala ya. Pola kata bendanya itu fa'alatun. Ini ada di Munawir halaman 577 yang artinya zakat. Penggalan ke-15 wa, ini bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan penggalan ke-16 yaitu hum. Ini bentuknya adalah kata ganti yang artinya mereka. Dan penggalan terakhir yaitu penggalan ke-17 roki'una. Ini bentuknya adalah kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata benda sesuai dengan pola. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata berharokat patah panjang dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri subjek jamak di akhir terdapat waw sukunna. Ya. Akar katanya roka'a. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Kata benda tunggalnya roki'un. Pola kata benda tunggalnya adalah fa'ilun. Ya. Pola kata benda jamaknya adalah fa'iluna. Ini ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 146 yang artinya orang-orang yang rukuk. Ya. Selanjutnya slide yang artinya ini ya. Arti dari surat Al-Maidah ayat 55 ini, hanyalah penolong kalian adalah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang telah beriman, yaitu orang-orang yang selalu mendirikan sholat dan mereka yang selalu memberikan zakat dan mereka orang-orang yang rukuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas salah dan silap saya, salah ucap, salah tulis. Maklum, saya ini manusia fakir ilmu dan masih tahap belajar. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kebodohan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lega ya Pak. Pak Dedi. Alhamdulillah Buya senang, Iya. bersyukur alhamdulillah bisa mendampingi Buya di yang perdana ini Buya. Tapi Luar mantap biasa Kang Dedi. Pak. Mumtaz. Pernah belajar dulu ya. Jadi ada manfaatnya belajar dulu juga ya.
Iya. tenang, mantap, komplit semuanya. Jelas apa yang diuraikannya. Mumtaz Pak Dede ya. Alhamdulillah Bu ya. Mudah-mudahan selalu istiqomah Pak Dede ya. Sesibuk apapun di kantor, jangan pernah meninggalkan aturan lagi ya. Amin. Karena ini aturan ini akan menolong kita nanti di dunia hisab ya. Insya Allah. Oke, sekian Pak Dede. Sama-sama Bu ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Itu tadi surat Al-Maidah ayat ke-55 yang sudah diberikan Pak Dede Nugraha. Saya tambah dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukum. Hanyalah, sesungguhnya hanyalah menolong kalian. Hanya, only, nggak ada yang lain. Yaitu Allah. Yang lain tidak akan mampu menolong kita. Allah, wa rasuluh, dan Rasul. Melalui sapanya nanti. Walaupun kita nggak sempat berjumpa dengan Rasul, insya Allah kita jumpa dengan beliau nanti dia mengisap karena kita betul-betul mencintai kita. Jadi sesungguhnya hanyalah penolong kalian, Allah dan Rasul. Dan siapa lagi? Walladzina aman, dan mereka orang-orang yang telah beriman. Sama beriman. Jadi kita bisa memberi, saling menolong insya Allah. Dan kita nanti saling mengingat. Kalau Pak Dede Nugraha doa surga, ingat teman-teman semua. Pak Rijal mana ini? Ingatin saya nanti ya. Yes, karena Allah melihat bukan yang nampak di lahir, tapi di batin juga melihat apa yang ada di hati kita. Waladzina aman, di orang-orang yang tetap beriman. Dan alladzina yukimuna, dan orang-orang yang beriman tadi mendirikan salat. Selalu salat. Ya rajin. Sebagian ulama mengatakan selalu mendirikan salat, tidak pernah tinggal. Kemudian apa namanya lagi wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat. Dan mereka membayarkan zakat. Nggak lupa mereka. Bagian kelebihan dari hartanya atau nisab zakat. Kemudian wahum raqib, dan mereka betul-betul orang yang rukuk atau orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh. Apapun perintah Allah mereka kerjakan dan semua orang kalau dia tinggalkan. Jadi itulah orang-orang yang akan menolong kita nanti. Jadi penolong kita adalah Allah, Rasul, dan orang-orang yang telah beriman. Mereka yaitu yang menjalankan salat dan menjalankan zakat dan selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu semuanya tentang ayat Al-Maidah ayat 25 ini. Insya Allah nanti oleh Pak Saan akan diperdalam dengan tafsirnya. Karena kami sedang belajar, tentu siapapun kita Quran itu tetap belajar. Sampai kapan kita belajar Quran? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa dan gagal. Anda saja ada salah dan khilaf, kami mau menggunakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau yang benar yang kami sampaikan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada Pak Mutamil sebagai moderator untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Pak Mutamil. Terima kasih Buya. Ya, terima kasih Pak Dede Nugraha yang sudah menguraikan ayat dengan muntas. Boleh dikasih pantun ya Buya? Silakan. Beli amplop naik bendi, lupa ambil tas untuk bawa uang. Top Markotop Pak Dedi sudah tampil mumtaz dan tenang.